Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MGMP Matematika 17 Februari 2024 di SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Di SMP Negeri 2 MGMP Matematika hari Sabtu tanggal 17 Maret 2024. Ini daftar panitianya. Teh. Sini ya. Enggak enak. Iya. Surat tugasnya Bu Yunita. Oke. Kasih. SMP 29. Ternyata wajah-wajah tua kami itu MGMP gara-gara PMR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Koordinator MGMP Matematika, yang saya hormati Ketua MGMP Matematika dan seluruh pengurus MGMP serta Bapak Ibu Guru Matematika Kota Bandar Lampung. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam rangka melaksanakan MGMP Matematika di bulan Februari di Aula SMP Negeri 2 Bandar Lampung. 17 Februari. Tak lupa salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta sahabatnya yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara rangkaian kegiatan MGMP pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan, yang kelima penyampaian materi, yang keenam acara lain-lain, dan yang ketujuh penutup. Untuk membuka acara ini dan demi kelancaran kegiatan hari ini, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan agenda yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Ita Otriani MPD. Kepada Ibu dipersilakan dan kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini dimohonkan untuk berdiri. Doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kisman. Pada Bapak dipersilakan. Baik Bapak Ibu, kita sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang muslim akan saya imami, yang berkeyakinan lain silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. Allahumma. Pada SMP Negeri 2 yang telah memberikan fasilitasnya untuk kita pakai dalam kegiatan ini, mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan awal, karena betul-betul rebutan. MGMP itu rebutan lokasi, rebutan aula pada saat kita melaksanakan MGMP. Terima kasih sekali lagi kepada SMP Negeri 2 yang telah memfasilitasinya. Terima kasih yang kedua saya ucapkan kepada ayunda saya ini yang telah hadir menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukannya. Biasanya kalau Sabtu kan latihan manasik ya budaya. Ini ketua, kalau belum kenal, ketua koordinator Mapel Matematika Mbak Supriyadi Ningsih, sekarang bertugas di SMP Negeri 23 Bandar Lampung. Selawat training salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita. Tak lupa juga kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana se-Kota Bandar Lampung di SMP Negeri 23 Bandar Lampung bersama MKKS. Di sana ada poin-poin yang dihasilkan, antara lain yang pertama, MGMP berhak mengeluarkan sertifikat yang berhubungan dengan PMM. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sertifikatnya itu levelnya nanti diakui dengan ditandatangani oleh ketua MGMP dan koordinator Mapel. Itu yang pertama. Yang kedua, sertifikat itu hanya diberikan kepada peserta MGMP yang hadir secara langsung dengan menuliskan daftar hadir. Jadi tidak ada titipan. Mulai kemarin, aturnya mulai dari dulu. Karena pada saatnya nanti ada tim yang akan mengecek, memverifikasi keabsahan daripada sertifikat Bapak Ibu yang ada di PMM itu. Ketika Ibu upload, suatu saat nanti ada tim yang memverifikasinya, apakah benar ini, namanya ini, pada tanggal ini ikut kegiatan MGMP dan mendapatkan sertifikat. Nah, ini pertanggungjawabannya ada di Ketua MGMP, Koordinator Mapel dan MKKS. Karena nanti sertifikat kita itu kita daftarkan ke MKKS. Itu. Jadi mohon maaf sekali kalau ada titipan ini, saya berjanji kemarin komitmen ke sana di tanggal 23 itu, di SMP 23 itu, bahwasanya jangan sampai titipan. Dan kami mengiyakan, karena kami mengiyakan, ketua-ketua MGMP itu mengiyakan, berarti kita punya komitmen. Jadi absen itu nanti saya foto, saya scan. Hasil scan-nya itu saya kirimkan ke MKKS. MKKS akan meneruskan kepada kepala sekolahnya. Jadi kalau kan ini hubungannya dengan transportasi kan. Nah, ketika Bapak Ibu yang menitipkan mengajukan transportasi dilihat nanti hasil scan-nya itu tidak ada tanda tangannya, maka ya hubungannya ke sana nanti. Jadi tolong yang hadir saja yang membawa surat perintah tugas. Jadi kalau dari sekolah bundelnya banyak, ini SMP 19 ini saya singkirkan ke sini, belum saya absen masalahnya. Banyak banget. Apakah ini hadir semua atau tidak? Saya nggak ngerti, belum saya lihat orangnya. Makanya itu ini ada
2, 3, 4, 5, 4 kalau nggak salah 5. Kalau 4-4-nya hadir, alhamdulillah. Nah, saya taruh sini, alhamdulillah. Enggak, dengan saya nggak repot ya. Saya nggak ada apa-apa, tanda tangan saya nggak ada artinya apa-apa. Cuman pertanggungjawaban bapak ibu ke sekolahnya nanti. Ketika saya tanda tangani, absennya nggak ada, ibu yang bermasalah nanti dengan kepala sekolahnya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, itu nanti wilayah Mbak Aning yang menjelaskan tentang ini ya, kegiatan lulus ya, sekalian ya, biar pas gitu ya. Kisi-kisi dari MGMP telah diserahkan kepada MKKS. MKKS telah mendistribusikan kepada kepala sekolahnya. Apakah kepala sekolah sudah mendistribusikan kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah? Wallahu alam, saya tidak tahu. Ada sebagian yang sudah, ada yang belum. Ini saudara saya belum kata dia. Pak, kisi-kisinya Pak, kisi-kisinya begini. Nah ini kisi-kisinya ya. Kemudian saya lihatkan komposisi soalnya. Komposisi soalnya aja lah, kalau posisi udah ada. Komposisi soalnya begini. Oke ya, ini komposisi soal LUS dan US tahun 2023-2024. Karena kita LUS dan US maka harus komprehensif. Diujikan dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Komposisinya kelas 7 itu 20% atau sebanyak 8 soal. Kelas 7 itu hanya 8 soal. 8 soal itu yang dibuat oleh MGMP hanya 4 soal. Sekolah membuat 4 soal. Itu maksudnya ya. Kelas 8 presentasinya juga 20% atau sebanyak 8 soal yang dibuat oleh MGMP 4 soal, yang dibuat oleh sekolah 4 soal. Jumlahnya berarti 88. Kelas 7 8, kelas 8 8. Kelas 9 ini presentasinya 60% atau banyaknya soal 24 soal. Yang dibuat oleh MGMP hanya 8 soal. Sekolah membuat 16 soal hingga jumlah soal untuk kelas 9 24 soal. Kalau dijumlahkan semuanya 40 soal. Boleh ya? Lanjut ya. Tingkat kesukaran. Untuk soal yang mudah itu 25% atau 10 soal. Atau 10 soal. Yang mudah itu 10 soal. MGMP membuat 4 soal mudah. Sekolah membuat 6 soal mudah. Tingkat kesukaran yang sedang saja sukarnya. Sedang kata anak ya, bukan sedang kata kita. Sedang kata anak. Kalau kata kita ya mudah semua ini yang kita yang buat soalnya. Sedang itu 50% atau 20 soal. 20 soal itu MGMP hanya membuat 8 soal. Yang 12 soalnya dibuat oleh sekolah. Sedangkan yang sulit atau yang sukar itu 25% atau 10 soal. Yang dibuat oleh MGMP hanya 4 soal. Sekolah membuat 6 soal sulit hingga jumlahnya 10 soal. Artinya MGMP dari totalitas soal hanya membuat 16 soal. Sekolah membuat 24 soal atau 60%-nya. Itu tingkat kesukarannya. Bisa lanjut. Sebarannya. Sebarannya materi untuk kelas 7 bilangan 1 soal. Tahu lah ya, tambah kurang bagi itu ya segala macam lengkap diambil 1 soal saja. Himpunan 1 soal, persamaan linear 1 variabel 1 soal, rasio atau perbandingan 1 soal, aritmatika 1 soal, segi 4 dan segi 3 1 soal, garis dan sudut 1 soal, penyajian data 1 soal. Itu soal semua. Kelas 7, takut-takut lupa kalau banyak-banyak di sini. Lanjut ya, Bu Ica, lanjut ya.
Kelas 8 ini 13 ya, kurikulum 13. Jangan Pak kok beda dengan saya. Pola dan barisan bilangan. Pola bilangan dan barisan bilangan itu satu soal, koordinat kartesius satu soal, relasi dan fungsi satu soal, fungsi linear satu soal, persamaan linear dua variabel satu soal, teorema Pythagoras satu soal, bangun ruang sisi datar satu soal, statistika dan peluang satu soal. Karena sudah lupa mungkin, makanya satu soal. Itu juga mudah-mudahan kalau ingat gitu ya, kata Pak Kis. Sementara kelas 9 semester 1 dulu. Bilangan, pangkat dan bentuk akar 4 soal. 4 soal tahu lah ya, perkalian, pembagian, perpangkatan, lah itu 4 soal lah gitu. Persamaan kuadrat 4 soal. Persamaan 4 soal. Fungsi kuadrat 4 soal. Transformasi geometri 4 soal. Kekongruenan dan kesebangunan 8 soal. Untuk lulus tidak masuk ke bangun ruang sisi lengkung. Saya khawatir ada sekolah yang belum sampai ke sana. Paham ya? Saya khawatir kalau saya masukkan sisi bangun ruang sisi lengkung, ada sekolah yang belum masuk. Pak, saya baru masuk tabung, bolanya belum. Sementara kalau sisi lengkung itu harus sampai bola. Itu komposisi soal untuk latihan ujian sekolah. Walaupun ini masih jauh, soal untuk ujian sekolahnya hampir sama, hanya komposisi di kelas 9-nya berbeda. Kelas 9-nya yang tadi 8 soal di kongruenan dibagi 2 menjadi 4 kekongruenan 4, bangun ruang sisi lengkung 4 itu tahu lah ya, tabung 1, kerucut 1, bola 1, setengah bola 1, luas tabung 1, luas kerucut 1, luas bola 1, banyak lah itu, kalau dipecah-pecah banyak itu. Gabungan kerucut bola, gabungan kerucut tabung, banyak lah itu. Pak, soalnya gimana Pak? Kuncinya sekalian tuh ya, kuncinya. Oke, itu dari saya. Mudah-mudahan kita bawa ke apa namanya itu, ke sekolahnya jelas. Oh kan begini bentuk daripada soal yang besok akan ditayangkan. Kalau kisi-kisinya udah lah ya. Kalau kisi-kisi sudah kemarin disebarkan ke sekolah, mudah-mudahan tidak berubah. Nomor 1 soal MGMP, nomor 4 soal GMP gitu ya. Nih. Sudah kan Bu ya? Nggak perlu ditayangkan ya. Karena nanti kalau saya banyak-banyak di sini, Pak Nopianya habis nanti. Sementara waktu kita fokusnya ke Pak Nopia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semakin banyak anggota yang hadir. Terima kasih yang hadir. Ajak lagi teman-teman yang lain. Mudah-mudahan meramaikan MGMP ini karena ada kaitannya dengan PMM. Bulan kemarin bukannya iri sih, bukan. MGMP bahasa Inggris itu hampir 200 lebih di sini bahasa Inggris. Bahasa Indonesia di sini 200 lebih, dihadiri Pak Wahono juga koordinator mapelnya. Ini kita dihadiri koordinator mapel juga, terima kasih, bangga saya dihadiri gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita berkesinambungan. Hari ini saya dapat informasi dari Pak Novia dengan Bu Tiur bahwasanya selayaknya istilahnya kita telat. Harusnya 3 hari sebelumnya kita daftarkan ini ke PMM. Jadi nanti di bulan-bulan yang akan datang kita kan masih ada 3 kali kegiatan lagi nih. Harusnya kegiatan kita ini 3 hari sebelumnya didaftarkan ke PMM agar pusat mengetahui kegiatan MGMP-nya. Tapi nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat untuk menuju kebaikan. Di MGMP bulan depan, sebelumnya kita saling mengingatkan untuk mendaftarkan kegiatan itu di PMM. Yang terakhir, di logo saya mencantumkan logo BGP. Mengapa?
karena kegiatan hari ini di backup dengan BGP dan insya Allah ada sertifikat dari BGP-nya. Mudah-mudahan itu. Gimana mekanismenya? Nanti, nggak usah kita bicarakan di sini. PIL ya, PIL itu adalah ya. Ada dua mekanisme kemarin waktu pada saat kita rapat di SMP 23. Satu, sertifikat diberikan berupa link cetak sendiri. Yang kedua, MGEP mencetakkan. Masing-masing ada sisi lemahnya. Jika MGEP memberikan link yang diterbitkan oleh KKS, maka dengan kecanggihan teknologi siapapun bisa memiliki sertifikat tersebut. Yang datang dengan yang tidak datang, yang hadir dengan yang tidur pagi, sama-sama mendapatkan sertifikat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika kepada Ibu Suprihati Ningsih MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua MGMP Matematika SMP MTS Kota Bandar Lampung beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru Matematika SMP Kota Bandar Lampung. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan untuk bersama-sama berada di ruangan ini, ruangan yang luar biasa ini, untuk bersama-sama kita menimba ilmu yang insya Allah nanti tambahan ilmu itu hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Novian selaku utusan narasumber kalau dari Kemendikbud dari bidang teknologi ya Pak ya. Ya, duta teknologi yang alhamdulillah kita punya Bapak Ibu. Salawat riding salam selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saya ucapkan selamat datang, selamat kembali lagi kita bertemu lagi di MGMP Matematika. Yang mohon maaf mungkin beberapa waktu saya tidak bisa hadir berkenaan dengan sesuatu hal. Kalau dibilang repot mungkin nggak hanya menyibukkan diri aja. Jadi alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Kalaupun mungkin Bapak Ibu yang ini wajah-wajah lama teman-teman saya dulu saat kita sama-sama menjadi pejuang untuk mencerdaskan anak bangsa melalui mata pelajaran matematika. Hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa, bisa melihat senyum-senyum cerianya dan bagaimana susah payahnya kita ya Bu ya. Susah payahnya kita memperjuangkan itu. Tetapi alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu lagi, sangat berbahagia. Walaupun mungkin ada beberapa rekan-rekan guru-guru matematika yang ada di ruangan ini banyak yang belum tahu siapa saya, tapi hampir rata-rata sih sebagian besar sudah ada. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau melihat dari jumlah komunitas guru matematika yang ada di Kota Bandar Lampung, anggota kita itu di atas 400 guru matematika. Ya Pak Saifudin, 441 itu belum dikeluarkan yang sudah pensiun ya. Ada beberapa orang yang masih sudah pensiun tapi belum kita keluarkan dari komunitas. 441. Berarti kalau hari ini yang hadir itu sekitar 100, berarti baru 25% yang hadir. Nah ini menjadi PR bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di sekolah masing-masing. Mengapa
Bapak Ibu guru tidak tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan. Selain dari PR Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga menjadi PR bagi kita semua sebagai pengurus MGMP, mengapa hal ini bisa terjadi. Untuk itu dengan dengan kita berkumpul di sini, itu mudah-mudahan kita dapat memecahkan itu, mengapa bisa terjadi demikian. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Saifuddin bahwasanya kemarin beberapa hari yang lalu itu ada pertemuan yang baru pertama kali kita laksanakan, pertemuan seluruh ketua MGMP tanggal 15 Februari kemarin di SMP 23 Bandar Lampung. Pertemuan seluruh ketua MGMP dan seluruh koordinator MGMP. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa MKKS, Musyawarah Kepala-Kepala Sekolah, itu menunjuk atau membuatkan SK kepada kami semua kepala sekolah yang mempunyai tanggung jawab kepada mata pelajaran yang kalau misalnya sesuai bidang studinya, yang sesuai yang diampunya. Artinya kami mempunyai tanggung jawab terhadap mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau seperti saya ada tanggung jawab terhadap MGMP matematika. Kemudian ada guru kepala sekolah dari latar belakang matematika juga terpaksa menjadi tanggung jawab mata pelajaran lain seperti Pak Saryono. Dia di mata pelajaran olahraga karena kebetulan saat itu belum ada. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin kami bertemu kemudian membahas beberapa hal. Yang pertama, keterkaitan dengan organisasi kita. Nah, karena kita ini sekarang sudah dari Kemendikbud sudah ada yang namanya komunitas belajar. Komunitas belajar yang bisa kita ikuti sementara ini, yang kelihatannya masih di level bisa dilihat atau bisa dipantau secara langsung. Ini yang pertama itu komunitas MGMP matematika kita, ya, yang mungkin sudah didaftarkan ya Pak, didaftarkan di PMM. Kemudian ada komunitas belajar di sekolah. Kemudian ada komunitas kepala sekolah. Nah, semua ini ada kaitannya. Nah, komunitas MGMP matematika itu di bawah naungan komunitas kepala sekolah. Jadi semua ini adalah komunitas belajar semua Bapak Ibu. Kemudian kemarin sudah disampaikan bahwasannya MGMP itu punya peran yang sangat penting yang tertuang dalam yang tertuang dalam kinerja. Yang poin-poinnya itu yang pertama bisa menjadi menerbitkan sertifikat. Yang ini ada hubungannya dengan sertifikat. Bisa menerbitkan 2 sertifikat. Ya Pak, 2 sertifikat. Yang pertama itu sertifikat sebagai kepesertaan. Artinya Bapak Ibu peserta MGMP aktif itu bisa diberikan sertifikat yang ditandatangani langsung oleh ketua MGMP, kemudian disahkan oleh koordinator mata pelajaran. Jadi nanti yang punya cap adalah ketua MGMP, tapi harus diketahui oleh koordinator. Kemarin sudah disampaikan, tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Saifuddin selaku ketua bahwasannya sertifikat itu disepakati untuk anggota-anggota yang aktif langsung. Sampai kemarin dibahas kalau misalnya datangnya cuma 30 menit berhak tidak memperoleh sertifikat, tidak berhak. Karena yang berhak memperoleh sertifikat itu mengikuti kegiatan selama 2 sampai 3 jam ya Pak. Kalau di kriterianya minimal 3 jam. Kemudian yang kedua Bapak Ibu,
menjadi memperoleh sertifikat juga dari Ketua MGMP itu sebagai orang yang memberikan praktik aksi nyata, praktik baik, maaf, menjadi orang yang menjadi narasumber praktik baik, berbagi praktik baik. Artinya gini, kalau seandainya nanti Bapak Ibu di setiap kegiatan MGMP ini ada yang bisa memberikan praktik baiknya, seperti Pak Novia hari ini, dia memberikan praktik baik tentang aksi nyata yang bisa dibagikan kepada anggota-anggota MGMP, maka Ketua MGMP wajib memberikan sertifikat, dan itu nilainya 4 poin ya Pak, 8 poin. Jadi ini menjadi salah satu solusi selama ini kita untuk peserta MGMP yang mempunyai praktik baik kemudian menyampaikan kepada kita semua di MGMP, itu rata-rata proyek thank you kalau kata kita, ya Bu Tiur, ya artinya ucapan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warna selanjutnya adalah warna hijau. Oke, ini warna hitam. Ya warna hijau harusnya dia hijau aja. Katanya begini ya. Lagi ya, sekali lagi ya. Oke, siap-siap Bapak Ibu. Oke, siap-siap. Warna selanjutnya adalah warna hitam. Saksikan sendiri dirinya ada di mana, dan renungkan Bapak Ibu bahwa sebuah perubahan dan inovasi itu sebenarnya memang harus kita lakukan sebagai guru, karena kita guru itu memang harus mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ning tadi, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Dan kita adalah orang pertama yang harusnya ikut belajar, karena nantinya kita yang akan memberikan pembelajaran tersebut kepada siswa-siswa kita di sekolah. Baik atau buruknya siswa kita di sekolah juga ditentukan oleh kita sendiri. Jadi silakan Bapak Ibu merefleksikan diri, direnungkan. Kalau misalnya itu kira-kira keliru, silakan untuk dirubah kembali. Oke, kita hari ini coba untuk bahas tentang aksi nyata. Ya, aksi nyata yang dimaksud di sini adalah bentuk refleksi dari pemahaman tiap topik pada pelatihan mandiri yang dibuat dalam beragam bentuk dan diunggah sesuai format yang dipilih. Jadi, aksi nyata yang akan kita bahas adalah aksi nyata yang sifatnya untuk memenuhi topik pelatihan mandiri. Karena aksi nyata itu ada banyak Bapak Ibu ya. Ada aksi nyata ngerombo, ada aksi nyata lain-lain ya. Tapi yang akan kita fokuskan hari ini adalah aksi nyata untuk penyelesaian pelatihan mandiri, di mana Bapak Ibu sekarang ini diminta untuk menyelesaikan beberapa topik pelatihan mandiri di PMM sesuai dengan perencanaan yang Bapak Ibu lakukan tempo hari. Saya rasa hampir setiap kepala sekolah itu
menginstruksikan Bapak Ibu untuk mengikuti minimal 1 pelatihan mandiri ya, minimal seperti rentang waktu Januari sampai dengan Juni 2024. Jadi ini bagian upaya kita untuk belajar juga gitu ya, bagaimana memenuhi itu. Karena nanti akan ada sertifikatnya itu akan ditandatangani oleh Dirjen GTK Kemendikbudristek Prof. Nunuk Suryani langsung. Jadi kalau tadi Bu Ning sampaikan sertifikat dari sekolah ini harus divalidasi dan lain-lain, diragukan dan sebagainya, kalau ini sudah tidak diragukan lagi, yang tanda tangan nggak kaleng-kaleng, sudah Dirjen GTK-nya langsung. Makanya ini aksi nyata ini atau sertifikat ini benar-benar sangat diakui. Bapak Ibu, ada yang sudah selesaikan 40-an aksi nyata? Boleh tunjuk tangan? Boleh? Gak ada? Nolnya hilang, berarti 4 ya. Sudah dapat clue-nya, Pak. Ini adalah anugerah. Saya bilang anugerah ya Bapak Ibu, tapi bukan anugerah juga ya. Jadi ada beberapa teman saya yang memang konsentrasi di pelatihan mandiri, sudah menyelesaikan 40-an aksi nyata. Ketika penilaian kinerja PMM hadir dan dibaca sama dia rentang waktu penilaiannya Januari 2024 sampai Juni, dia langsung tepuk jidat. Waduh, saya udah capek-capek nggak bisa diakuin katanya begitu ya. Tapi tentunya ada makna, ada juga pembelajaran yang dia dapatkan. Ada banyak hal-hal yang tentu dia dapatkan duluan lebih daripada kita. Nah, bagi kita yang belum sama sekali membuat aksi nyata ataupun belum dapat sertifikat topik ini ya, pelatihan mandiri, mungkin itu anugerah bagi kita gitu ya. Nah, saya bisa nyicil nih, karena 1 pelatihan mandiri aja dihargai dengan 8 poin. Kalau kita Bapak Ibu pilih yang aksi nyata kurikulum merdeka, mengerjakannya yang P5 gitu ya. Jadi walaupun nyambung tapi tema di dalamnya itu berbeda, karena nanti kita diminta untuk memilih tema juga. Gitu kan Bapak Ibu ya? Kalau nggak salah seperti itu. Jadi kita ada sekitar 2-3 tema yang kemudian harus kita pilih lagi agar kita bisa maksimal di situ dalam membuat aksi nyata. Jadi poin pertama, tips dan triknya adalah Bapak Ibu bisa membuat aksi nyata yang memang sesuai dengan tema modul tersebut. Itu yang paling pertama. Lah kalau temanya aja udah beda, otomatis penilaian aksi nyatanya nanti sudah malas untuk meriksa, karena dari tampilan awalnya saja dia sudah tahu gitu ya, bahwa Bapak Ibu salah dalam memilih aksi nyata, tidak sesuai. Nah ini kurang lebih tidak mengandung unsur kemiripan. Nah, kalau dibuka datanya Bapak Ibu, kalau dibuka data PMM tentang aksi nyata, karena waktunya terbatas ya, tidak bisa saya buka. Saya punya datanya. Mayoritas SMP di Kota Bandar Lampung, saya bicara Bandar Lampung dulu ya, SMP. Itu unsur kemiripannya tinggi. Unsur kemiripannya tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena nggak usah dijawab, kita tahu lah. Yang buat 1 disebar di grup langsung ya, nggak pakai ATM, pakai ATP. Jadi kalau di atas itu ada bunga-bunga, punya saya juga ada bunga-bunganya. Kalau warnanya pink, saya buat warna pink sama. Kalau ada tulisan-tulisan sampai jenis tulisan, warna dan lain-lain itu sama, ya sama persis. Yang beda hanya apa? Namanya aja yang beda itu. Karena pakainya Canva, disebarin di grup pakai template, tinggal ganti nama. Nah itu pasti akan menjadi poin yang akan ditelaah oleh si penelaah aksi nyata. Nanti saya akan sampaikan Bapak Ibu, bagaimana sih proses dari mulai kita unggah aksi nyata itu sampai terbit sertifikat. Itu salah satunya nanti akan ada validator dari PMM sendiri yang sifatnya by system. Jadi kalau unsur kemiripannya tinggi itu secara otomatis langsung ditolak. Tidak pakai lama, langsung ditolak. Karena zaman sekarang zaman canggih ya. Sekarang membuat skripsi juga ada yang namanya aplikasi untuk lihat plagiarisme itu. Nah sama dengan itu lah kurang lebih. Jadi kalau
ditolak. Itulah salah satu penyebab kenapa aksi nyata kita itu banyak yang tertolak. Nah, itu salah satunya Bapak Ibu, karena unsur kemiripannya sangat tinggi. Yang kedua adalah tidak pilih aksi nyata sesuai dengan kompetensi yang Anda kuasai. Kalau ini lebih ke temanya tadi. Ada usaha kita untuk membuat aksi nyata tersebut, bukan aksi nyata orang yang cuma ganti nama sekolahnya terus kita upload. Yang terakhir Bapak Ibu, selain dari umpan balik tadi yang sesuai, yang benar, itu adalah dokumentasinya. Itu poin yang paling penting, dokumentasi. Kalau dokumentasi itu tidak dicantumkan, kayaknya 90% aksi nyata Bapak Ibu akan ditolak. Karena Kemendikbud atau tim penelaah itu tidak akan bisa datang ke sekolah Bapak Ibu. Gak mungkin, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Maka dia akan melihat bukti dokumentasinya, ya, bukti dokumentasi tersebut meyakinkan atau tidak bahwa aksi nyata itu benar-benar Bapak Ibu lakukan, gitu ya. Itu sebagai bukti otentik. Kalau foto itu benar-benar bisa menjadi bukti, apalagi kalau video lebih bagus lagi, seperti itu ya. Fotonya tidak mesti harus misalnya menyebarkan kurikulum merdeka. Ya kalau misalnya nunggu kapan ada pelatihan Bapak Ibu jadi narasumber, ya kapan selesainya. Jadi yang namanya dokumentasi itu jangan dibuat sulit. Kalau Bapak Ibu lagi ke kantin gitu ya, lagi ke kantin ngobrol, oh tadi di kelas saya itu anak-anak seneng loh main game, belajarnya main game dan sebagainya. Itu kan bagian dari proses perubahan, merdeka belajar. Di situ ada penyampaian misalnya, dengan obrolan-obrolan itu ada penyampaian tentang bagaimana kurikulum itu harus berubah, harus sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman, dan itu dan dapat sertifikat. Kalau merasa Bapak Ibu, wah ini kan udah bener nih, udah bagus, sudah sesuai dan sebagainya. Bapak Ibu merasa bahwa itu sudah sesuai, tapi ditolak sama diminta perbaikan sama PMN, Bapak Ibu diberikan salah satu opsi, yaitu mengajukan banding. Nanti akan ditelaah ulang oleh aksi. Silakan buat sendiri, boleh di bagian atas, boleh di bagian kit merek, itu juga boleh. Saya coba yang di sini aja dulu ya. Misal contoh warna ini deh, warna oranye. Silakan Bapak Ibu pilih edit di sini tadi ya, ada tulisan edit di pojok sini. Di bagian kit merek aja kita kumpulin di kit merek. Di bagian kit merek ada tulisan edit. Silakan Bapak Ibu pilih edit di situ. Pilih edit, kemudian pilih tambahkan warna di sini. Plus ini yang tulisan plus, tambahkan. Biasanya kalau dulu sebelum ada perubahan itu hanya ada warna solid. Darinya mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Novia bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Untuk agenda selanjutnya yaitu lain-lain. Mohon maaf jika ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.